Are you excited to start our lesson today? Yes. Why? No. Okay. We want to be continue. Ya, kita mau lanjut. Ya, our lesson about statistik. Ya, pembelajaran kita tentang statistika. Ya. Today I will explain about weighted data, ya, or data berbobot. What is the weighted data? Apa itu data berbobot? Udah pernah dengar belum sebelumnya? Data berbobot. Ya. Weighted data atau data berbobot, ya. Weighted data is a single data that is weighted in terms by frequency. Ya, data berbobot adalah data tunggal yang diberi bobot dalam bentuk frekuensi. Ya, so I write here data tunggal yang diberi bobot dalam bentuk frekuensi. Okay. The mean of weighted data atau data berbobot. Jadi data berbobot itu sebetulnya adalah hanya sebuah istilah yang saya gunakan untuk membedakannya dengan data tunggal. Sebetulnya di dalam statistik tidak ada data berbobot. Ya, jadi cuma adanya single data and group data. Ya, data tunggal dan data kelompok. Nah, saya sengaja pakai istilah data berbobot untuk membedakannya dengan data tunggal. Sebetulnya data berbobot juga data tunggal, ya. Cuman ya, data berbobot itu biasanya digunakan kalau datanya itu terlalu banyak. Ya. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan saya kasih cuman berapa data tuh data tunggalnya. Ada 13 data, ya kan? 9 data, 10 data. Tapi kalau udah 20 data, 40 data sampai 100, kita ngurutin datanya kalau nyari kuartil kan mana muat itu bukumu, dan kau juga pasti puyeng kan, betul nggak? Yang 15 data aja kadang kelewat gitu kan, apalagi yang datanya ratusan bahkan ribuan. Nah, jadi data berbobot kita gunakan untuk mempermudah membaca data sebelum kita lakukan perhitungan, ya. Jadi rumus data berbobot itu sama persis dengan rumus data tunggal. Jadi rumus data tunggal masih dipakai di sini di data berbobot, ya. Sama kayak cari range, cari kuartil 1, 2, 3, rumusnya sama, caranya sama. Hanya membedakan jumlah datanya aja lebih banyak, ya. Nah, take a look at example. Sample number 1 at your material notes. Dan dicatat, ya. Given data like this. Ya, biasanya data berbobot disajikan in form table dalam bentuk tabel like this. What you can look at in your material notes: nilai or value and frequency. And here what? 7, 4, 10, 8, 6, 5, 4, 5. Frequency 7, 13, 3, 4, 10, 3, 7. And what? Apa yang ditanya? Q1 sampai Q3. Wakil
quartile 1, quartile 2, quartile 3, and B, quartile deviation, mean or average, median, and mode. This is an example of weighted data. Contoh data berbobot. Beda ya, bedanya apa? Dia disajikan dalam bentuk tabel. Ada data atau nilai, ada frekuensinya. Coba kalian hitung berapa juta frekuensinya, atau banyaknya data. Jumlah frekuensi sama aja banyak data loh. Berapa nih jumlahnya totalnya? 40 ya? Benar nggak? Ini tambahin 40. Tuh, kalau mengurutin 40 data gini, misal mana nih? Kalau diurutin berarti duluan dia nih. Kan yang kuartil kan? Data harus diurutin ya. Contoh nih, 4, ada 3, 4. Lalu mana lagi? 5, ada 7. 5. Wah, capek banget kan? Ngurutin ini aja sih udah capek banget nih. Ya, 40 data loh. Kalau dia 100 data, waduh lebih pegel lagi. Nah, dia dibuat tabel ini tujuannya mempermudah kita membaca tabel sebetulnya. Ya, jadi bagaimana menyelesaikannya? Ya, mencari kuartil 1, 2, 3 dari data berbobot ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang paling penting di sini adalah kamu tahu langkah-langkahnya. Ingat, tahu langkah-langkah, tahu rumus, jangan salah ngitung. Selesai, itu aja. Terjawab ya. Yang A, kita mau nyari apa? Kuartil ya. Nah, kalau kamu perhatikan, soal awalnya itu bentuk tabelnya itu kan nyamping ya, horizontal. Nah, langkah pertama yang kamu lakukan, ubah dulu tabel itu yang tadinya horizontal jadi vertikal. Ya, ini nilai itu sama aja data atau X, dan frekuensi itu sama aja banyaknya data. Ya, nah karena kita mau mencari Q1, Q2, Q3 berarti data wajib apa? Diurutkan atau disusun, gitu kan? Yang paling kecil lah siapa? 4 berarti, baru 5, baru 6, baru 7, 8, 10, 9 nggak ada ya? 4 ada berapa? 3, 5 ada berapa? 7, 6, 3, itu ada 13, 8, 10 ada? 8, 10, 4. Nah, baru kita jumlahin nih, berapa jumlahnya? 40. Sigma atau jumlah. Ini semua 40, betul ya? Ya. Nah, itu langkah pertama. Buat dulu tabelnya tadinya nyamping jadi ke bawah. Lalu apa? Tambahkan satu kolom di sini, satu tabel. Ya, kolom tabel yaitu namanya kolom FK. Apa itu FK? Frekuensi kumulatif. Tambahkan sendiri di catatan kamu. Ya, frekuensi kumulatif itu FK. Oke? Nah, how to use FK or how to determine FK? Bagaimana menentukan FK? Ya, caranya perhatikan. Mencari FK patokannya adalah lihat frekuensinya. Jadi FK itu tergantung dari frekuensi. Nah, di dalam statistika ada istilah yang namanya kelas, ya. Nih, jadi kalau saya garis-garisin lagi nih, ya, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Jadi kalau saya bilang kelas pertama nilainya 4, frekuensinya 3. Ya, kelas kedua nilai 5, frekuensi 7, dan seterusnya. Nah, bagaimana menentukan FK yang pertama? Ya, lihat frekuensinya. Kalau kamu lihat frekuensi yang pertama berapa nilainya? 3. Nah, karena frekuensi kelas pertama 3, maka FK yang pertama juga 3 sama dengan FK yang pertama, itu selalu sama kan? Dengan F. Lalu yang berubah itu adalah FK yang kedua, ditambah 3 tambah 7, 10, ditambah lagi 13, tambah lagi 26,
tambah lagi 36 ya, ditambah 40. Nah, ingat ini jumlahnya harus sama nih, harus sama. Yang terakhir, kalau ini beda berarti salah ngitung di sini nih, ya, kemungkinan salah ngitung. Nah, apa gunanya FK itu? FK ini kita gunakan untuk membantu kita mempermudah melihat di mana letak data kuartil 1, 2, 3. Nah, jadi maksudnya FK sama dengan 3 di sini adalah bahwa data pertama sampai data ketiga letaknya ada di kelas pertama, nilainya 4, frekuensinya 3. Kamu harus bisa baca data ini. Ya, lalu kalau FK-nya sama dengan 10 artinya apa? Bahwa data yang keempat sampai data ke-10 letaknya ada di kelas kedua. Kan data ketiga di sini. Lanjutannya. Ya, lalu ini lanjutannya berapa? Data 11 sampai data 13. Nah, dan seterusnya. Ini data berapa? 14, 26. Ini 27 sampai data 36. Lalu data 37 sampai data 40. Oke, paham nih sampai sini? Sampai sini dulu deh. Karena ini langkah-langkah pertama sebelum cari Q1, Q2, Q3. Udah berapa langkah tadi? Langkah pertama, tabelnya diubah dari nyamping ke bawah. Langkah kedua ngapain? Tambahkan satu table, kolom table FK. Nyarinya gimana tadi? Tambahin ya. Khusus yang pertama selalu sama. Kalau sini 4, ini 4. Kalau sini 3, ini 3. Nah, yang keduanya berubah baru. 3 tambah 7, 10 di sini. 10 tambah 3, 13, dan seterusnya. Dan jumlah ini harus sama. Kalau beda ya salah ngitung. Ya. Nah, oke. FK sama dengan 3 artinya apa tadi? Bahwa data atau X yang pertama sampai data ketiga ada di kelas pertama. Nilainya berapa? 4. Frekuensinya berapa? 3. Udah ngerti ya baca tabel ini ya? Nah, sekarang saya hapus ya penjelasan di atas. Silakan. Kalau mau dipoto, silakan. Cepat, udah. Udah, Pak. Nah, ini kayaknya nggak ada di catatan. Kamu tambahin sendiri ya. Sengaja biar kamu nyatet juga. Dah. Setelah itu apa? Cara nyari kuartil kemarin datanya diapain? Diurutkan, disusun. Nih. Berarti ada total 40 data ya? Ganjil benar? Kalau 40 kan benar. Jadi contoh 1 dan 2 ini kalau kamu perhatikan bedanya hanya di datanya ganjil atau genap doang jumlahnya. Kalau ini 40 data, kalau yang contoh yang kedua di catatan itu 23 jumlahnya. Ganjil ya kan? Hanya beda ini tuh cara mah sama aja. Nah, karena data ada 40 ya kamu bikin urutin deh tuh data 1. Kalau saya sih nggak mau nih data 1, data 2 sampai 40 ngapain? Langsung aja data 1 sampai data 40. Ya, artinya kamu hanya butuh data pertama dan data terakhir aja. Udah. Lalu gimana nih setelah data disusun? Langkah kedua ngapain? Nyari kuartil kemarin. Dari tengahnya. Ambil tengahnya. Untuk mencari apa? Mencari Q2. Nah, caranya gini. Data pertama tambah data terakhir bagi 2. Itu rumusnya. Data pertama tambah data terakhir 40 ya. Data 40 dibagi 2. Q2 sama dengan berapa? 1 tambah 40 berarti data 41 bagi. Nah, 41 bagi 2 berapa? Berapa? Jadi X 20 setengah gitu ya. Nah, sekarang saya tanya kamu 20 setengah itu di mana ya? 20 setengah itu 20, 21 di tengah. Iya kan? Antara 20 sama 21 ada 20 setengah. Makanya ini ditulisnya X20 tambah X21 bagi 2. Gitu loh. Nah, sekarang inilah ya, kuartil 2-nya itu ada di data 20 sama data 21. Tambahin bagi 2.
Data 20 di mana? Ya ngeceknya ke sini. Di sini nih, data 20 ada di sini. Antara 14 sampai 26 ada data 20 dan 21, betul ya? Berapa nilainya? Nah, kamu tuh tulis X20 7, X21 juga 7 ya? Iya. Bagi 2. 14 bagi 2 7. Dapat nih Q2-nya. Nah, dapat Q2 sebetulnya dapat juga median. Udah kejawab nih sebenarnya. Kan median itu sama aja nilai tengah. Letaknya di tengah, ya. Nah, terus nyari apa sekarang? Q1 dan Q3. Q2 udah dapat. Di mana Q2? Q2 letaknya ada di data 20 setengah. Berarti sebelum 20 setengah ada 20, data 20 dan data 21 setelahnya. Dia ada di sini. Nah, nyari Q1 gimana kemarin? Sama, ambil tengahnya. Tengah yang mana Pak? Ya kan tinggal ini kan sisi kiri, sisi kanan kan? Yang sisi kiri itu berarti X1, data pertamanya X1, data terakhirnya X20. Ya, berarti Q1 X1 plus X20 dibagi 2. Jadi X berapa nih? 21 bagi 2. Berarti Q1 sama dengan X10 setengah. Ya, ini dibagi 10 setengah itu sama dengan berapa ya? Data 10 tambah data 11 bagi 2. Ya udah data 10 berapa? Data 10 ada di sini nih. 5. Data 11 ada di sini. 6. Ya, berarti ini Q1 sama dengan 5 tambah 6 bagi 2. Ini berapa tuh? 11/2 atau 5 setengah. Iya kan? Nah, dapat Q1 Q2. Ini Q2 ya. Nah, Q3 gimana? Sama, ambil tengahnya. Q3. Nah, data pertamanya siapa? Ini 21. Terakhirnya ini X40 bagi jadi X berapa? X61 dibagi 2 berapa tuh? 61 bagi 2 X30 setengah. 30 setengah itu letaknya di mana? Q3 data 30 tambah data 31 bagi berapa dapatnya? Data 30 ini ya? 8 31 juga di sini ya? Iya. Ya. Berarti 8 tambah 8 Bagi 2. 16 bagi 2 Iya. 8. Iya. Ya nggak? Iya. Dengan demikian diperoleh jawaban yang A. Q1-nya 5 setengah, Q2-nya 7, Q3-nya 8. Yang B itu apa sih? Yang ditanya? QD ya? Ya, QD. QD kan ada rumus ya? Data tunggal. Tengah kali apa? Q3 dikurang Q. Nah, langsung aja. Setengah. Q3-nya berapa sih? 8. Kurang 5 setengah. Kapan kurang 5 setengah berapa ya? 3 setengah atau 2 setengah? 2 setengah lah. Ya. Jadi berapa tuh? Setengah dikali 5/2. Atas kali atas, bawah kali bawah, dikecilin. Oh, berapa tuh? Q-nya. Nah, yang C apa? Cari mean atau rata-rata. Nah, yang C ntar dulu. Kita jawab langsung yang D sama E. D itu apa? Nah, median kan sama aja Q2. Sebenarnya waktu kita udah nyari Q1, Q2, Q3, median udah ketemu. Udah ngejawab yang D sebetulnya. D dapatnya berapa berarti? 7. Nah, E itu apa? Modus itu apa? Angka atau nilai atau data yang paling sering muncul atau frekuensi terbanyak.
Paling banyak siapa frekuensinya? 13, nilainya 7. Ya udah, 7. Tinggal jawab yang C berarti. Iya. Ya. Iya. Nah, sudah, silakan dipoto kalau mau dipoto. Kita jawab yang C. Nah, untuk menjawab yang C, kalau kita mau jawab yang C, yaitu mencari rata-rata, kolom FK itu nggak perlu. Dengerin, kolom FK tidak dibutuhkan ketika menjawab yang C, yaitu mencari rata-rata. Jadi kolom yang mana Pak kita pakai? Tetap kamu harus bikin dulu 3 kolom, ya. Yaitu ini nilai atau X, ini F, ini Fx. Nah, beda di situ. Bedanya, kalau yang nyari kuartil itu pokoknya tambahin FK. Kalau cari rata-rata tambahin Fx. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Berapa tadi? 3. 3 lagi Pak. 3, 7, 3, 13. 4, jumlahnya 40. Ya kan? Iya. Nah, udah. Terus Fx itu gimana tuh Fx? Jadi ini F kali X. 4 kali 3, 4 kali 7. Berapa nih? 91, 80. Jumlahin, semua berapa? 276 ya? Oke, rumus rata-rata. Nah, kalau data tunggal kan langsung aja jumlah data dibagi banyak data. Ini data tunggal. Tapi kalau data berbobot, rumusnya sedikit berbeda. Jadi dia sigma atau jumlah F dikali X dibagi sigma F. Beda di situ. Jadi sigma F dengan F itu sama. Ya. Enggak, apa tuh? 276 lagi. Jumlahnya dia ya berarti ini. Iya nggak? 276. Jumlah frekuensi. Nih. Jadi berapa? Bisa dikecilin nggak? Bisa dibagi nggak? Berapa? 6 kali 40, 240. Sisanya 36. Bisa nggak dikecilin lagi? Bisa. Ini dibagi 9, dibagi 10 bagi 10 ya? Dibagi Bagi 9, oke. Dibagi 9. 9 nggak bisa bawah. Bagi Bisa 4 ya? 9 per 10. 10. Iya. Sama-sama dibagi 4. Nah, ini dia. Ini yang jawaban C. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, coba lihat yang soal nomor 2. Apa? Urutkan ke bawah. Ya. Nah, coba sebutkan datanya itu. Berapa aja? Perlu nggak datanya diurutin itu nomor 2? Perlu nggak? Perlu. Kenapa? Karena ada kuartil, ya kan? Pokoknya kalau ada kuartil yang ditanya, wajib data diurutin. Tapi kalau ditanya rata-rata doang, nggak perlu diurutin. Boleh diurutin, boleh enggak. Nggak ada kewajiban kalau rata-rata. Nah, coba paling kecil berapa? Paling ring. 3, Terus 5, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Frekuensinya berapa? 3, 2, 4. 5, 1, 6. Gini, jumlahnya semua berapa? 23 data nih. Betul ya? Nah, tambahin apa tadi sini? FK. Gimana nyarinya? Kalau sini 2, sini 2. Baru tambahin 6, 11, 12, 17, 18, 23. Ini harus sama nih jumlahnya nih. Iya kan? Nah, kalau saya jadi kamu nih, saya langsung tambahin aja satu lagi sekaligus F kali X. Jadi kotaknya langsung saya tambahin. Kenapa? Karena ada yang ditanya rata-rata kan. Nah, biar nggak 2 kali kerja
tinggal kita cari Q1, Q2, Q3. Data diurutin dulu dari X1 sampai X23, ambil tengahnya. Gitu kan? Berarti tengahnya si Q2 langsung dapat di median nih. Ya kan? X1 atau data pertama ditambah data terakhir bagi 2. Jadi Q2 berapa? X24 bagi 2. 24 bagi 2 berapa? X12. Nah, X12 kamu lihat tabel. X12 di mana? Lihat FK ya. Di sini ya. Betul nggak? Ini di kelas keempat nilainya 8. Tuh. Q2 dapat sama median. Lalu nyari ini X12 berarti ya. Berarti di sini X berapa? X11. Ini X13. Kan 24 bagi 2 12. Ini langsung hasilnya Pak. Oh, yang ini. Oh. Oke. Kita bersama-sama aja. Q1-nya sama dengan berapa? X1 ditambah X11. Data pertama tambah data terakhir bagi 2. Jadi Q1 sama dengan data 12 bagi 2. Q2 berarti kan data ke-6. Data ke-6 di mana tuh? Di sini ya. Nilainya berapa? 5. Q1. Q1-nya 5. Terus nyari ketiga, data pertama tambah data terakhir. Ketiga 13 tambah 23 bagi ketiga sama dengan berapa? X 36 bagi 2. Berarti Q3 sama dengan X 18. 18 gimana? Ini nilainya 9. Udah paham nih nyari Q1, Q2, Q3? Nggak susah kan sebetulnya? Udah. B apa B? B itu sebetulnya RT yang ditanya, rataan tigaan. Rumusnya apa? Diperbaikin aja. RT itu harusnya RT. 4 dikali apa? Q1 tambah 2 kali Q2 tambah Q. Pakai rumus data tunggal. Ya. RT sama dengan 1/4. Q1-nya berapa? 2 kali Q2 tambah Q3. Berarti RT sama dengan berapa? 5 plus 16 plus jadi berapa? 1/4 dikali 30. Sama-sama dibagi 2. Jadi 15/2 atau 7,5. Yang C rata-rata sigma apa? F kali X bagi sigma. Karena kita udah hitung semua, gampang, tinggal baca aja nih. 108 dibagi banyak data atau jumlah frekuensi. Dapatnya berapa? Berapa? Berapa per berapa kalau kecilin? 7 per 23. Ini udah bisa kan hitung beginian nih? Dah. D apa D? D. Median. Bisa hapus ya. Dah, median sama aja Q2. Q2-nya kan papan, udah dapat. E-nya apa? Modus. Kita singkat dengan mo ya. Siapa tuh? 9 ya? Iya dong. Frekuensi terbanyak kan 6. Berapa nilainya? Ya, diperbaikin aja yang salah. Catatan. Udah. Ada yang bertanya nggak nih? Yang ketiga, langsung aja. Tetap sih datanya yang tadinya nyamping kamu bikin ke bawah itu sama. Coba jadi apa? Data mula-mula ini dikasih tahu cuman nilai sama
frekuensi. Nilai itu sama aja X. Nah, coba sebut ini berapa nih? 4, 5, terus berapa? Gitu ya. Nah, frekuensinya berapa? 3, terus berapa? 5, jumlahnya berapa? 20. 20. Oke. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu apa bedanya rumus data tunggal dengan data berbobot. Ya. Kalau data tunggal, ya, data tunggal itu rumus rata-ratanya apa? Ayo coba sama-sama. X bar atau average ini sigma X dibagi N. Nah, kalau data berbobot langsung aja saya bagi dua di sini, ya. Data berbobot, ya. X bar sama dengan sigma dalam kurung F dikali X dibagi sigma F. Bisa lihat perbedaan nggak? Ya, bedanya ada frekuensinya doang sebetulnya. Yang N diganti dengan sigma F. Itu bedanya. Nah, yang kedua apa tuh? SR ya. SR apa rumusnya? Sigma nilai mutlak X dikurang rata-rata atau min dibagi N atau banyak data. Nah, kalau data berbobot SR itu apa? Sama sigma, hanya bedanya dia ada frekuensi dikali nilai mutlak X dikurang rata-rata dibagi apa? Sigma F. Nah, SS akar dari siapa? Sigma dalam kurung X kurang X bar kuadrat dibagi N. Nah, kalau yang ini apa? Ya, bedanya di N diganti dengan sigma aja. Sigma F. Oke, diperhatikan dulu. Coba fokus, bentar. Biar cepat. Nah, bisa lihat perbedaan nggak? Bisa nggak? Nah, varian sama dengan SS. Hanya bedanya dia nggak pakai akar. Oh. Nah, kalau di sini sama. Nggak ada akar doang bedanya. Tapi dia tetap sigma F dikali X dikurang rata-rata kuadrat bagi sigma F. Loh, tapi gini, untuk menjawab pertanyaan soal ini kan disuruh nyari apa? Ada 3 ya. SR, SS, ragam atau varian. Kalau dilihat dari rumus, ya, dari rumus sama. Rumus itu pasti mencari rata-rata dulu, betul nggak? Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum mencari SS ragam, carilah dulu apanya? Rata-ratanya. Jadi tambahin langsung satu kolom aja di sini nih. Kolom apa di sini namanya? FX kaliin nih, kaliin. Jumlahnya berapa? 100 berapa? 140 ya? Dapat deh tuh apa? Rata-rata dulu yang dapat. Iya nggak? Ya, sigma dari F dikali X dibagi sigma F. Itu berapa tuh? 140 bagi 20. Coret-coret sama dengan 7. Dah. Kalau sudah dapat rata-ratanya, tinggal kita lihat langkah kedua ngapain ya? Langkah kedua cari dulu nilai mutlak dari siapa? X dikurang rata-rata. Berarti tambahkan di sini kolom, ya, yaitu X dikurang rata-rata. Udah, X-nya siapa sih? Ya ini X, semua X kan? Dikurangin dengan rata-ratanya. 4 kurang 7 minus 5 dikurang 7 minus 6 kurang 7 8 kurang 7 10 kurang 7. Nah, ini kan semua kalau kamu perhatikan X dikurang rata-rata atau X kurang X bar itu rumus SR, SS
varian semuanya ada nih. Iya kan? Nah, kamu tinggal tambahkan aja sebenarnya di sini. Kalau mau cepet ya, kalau mau cepet, ini nggak usah, ini dihapus, iya kan? Tambahkan di sini apa? Mutlak langsung, ya. Nah, baru setelah itu apa? Kalikan nilai mutlak X kurang X bar ini dengan apa? F, ya. F-nya tambahkan sini. F dikali X bar, nilai mutlak X dikurang X bar, jadinya siapa nih? Gimana? 3 kali 3 9, 2 kali 2 5 kali 1, 6 kali 1, 4 kali 3. Jumlahkan berapa? Berapa? 36. Ya udah ketemu semua kan? Jumlah F dikali X dikurang X kuadrat, jumlah F dikali nilai mutlak X dikurang X bar dibagi sigma F, udah dapat semua nih. Ya, kita jawab yang A dulu, SR. Jadi sigma dalam kurung sigma F dikali nilai mutlak X dikurang X bar dibagi sigma F. Ini berapa? 36 ya. Udah, sigma F 20. 36 bagi 20 nggak bisa, kecilin bagi 2 bagi 2. Bagi 4, ya udah bagi 4 berapa? 9/5. Dikecilin lagi bisa? Tuh. Betul? Nah, yang kedua ngapain? SS. Oke, ini saya hapus ya. Untuk membedain tadi rumusnya sudah bisa bedain, saya hapus. Sama, kalau SS wajib cari rata-rata. Karena soalnya sama, ya udah nggak usah. Langsung aja nyari akar dari sigma apa? F dikali dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi sigma. Yang udah dapat sigma F ya. Sigma F udah dapat tuh. Tinggal cari dia nih. Apa yang kamu tambahkan di sini kira-kira kolom di sini? Kuadratnya, betul. X kurang X bar kuadrat. Ya udah. 4 dikurang 7. Minus kan? Minus berapa? Minus 3. Iya kan? 4 dikurang 7 minus 3 di kuadrat 9. Nah, 5 dikurang 7 kuadrat 4. Betul ya? 6 kurang 7 min 1 kuadrat. 8 kurang 7 1 kuadrat. 10 kurang 7 3 kuadrat. Nah, baru dikalikan dengan apa? F dikali X kurang X kuadrat X bar kuadrat, sorry. Dah. Baru apa? 3 kali 9 berapa? 27. 2 kali 4 apa? 5 kali 1 6 kali 1 4 kali 9. Jumlahkan semua. Berapa? 8 2. Udah. Berarti sama dengan akar dari 82 dibagi 20. Betul ya? 82 bagi 20. Bisa dibagi nggak? Kalau nggak bisa dibagi, nggak usah. Kamu kecilin aja, sama-sama bisa dibagi berapa dia? Bagi 4 bisa nggak? 82 bagi 4 bisa? Nggak bisa ya? Udah, bagi 2 berarti. Bagi 2 ini 10. Bagi 2 41. Udah ya, nggak bisa lagi ya. Ya, akar 41 per 10 sama aja akar 41 dibagi akar 10. Caranya gimana ngebaginya kemarin? Dirasionalkan dengan penyebut atau dikalikan dengan penyebutnya.
Ini jadi 10 ya. Nah, akar 10 kali akar 10, 10. Akar 41 kali akar 10. Jadi akar 410. Akar 410 bisa nggak diakari? Kayaknya nggak bisa, nggak ada yang sama nih. Ya, bagi berapa coba? Kalau bagi 5 bisa nggak? Berapa? 5. 8. 10. 82. Bagi 2 bisa? 41. Nah, 41 ini nggak ada akarnya. Iya kan? Ya. Bisa dibagi berapa 41? Nggak bisa kan? Ya, jadi kesimpulannya emang nggak bisa dibagi. Berarti itu udah paling kecil. Ya, inilah hasil akhirnya. Mentok, ya. Cuman ini kan ada 1 di sini. Nah, 1 sama 10 tarik ke depan per 10, akar 410-nya tarik ke tengah. Nah, begitu tuh. Ya, baru yang terakhir cari apa? Varian. Nah, cari varian ya. Pakai data ini aja, datanya SS. Iya kan? Kan bedanya hanya dia tidak pakai akar doang. Sigma F dikali X kurang X bar kuadrat bagi sigma F. Dah, jumlahnya dia 82, jumlahnya F 20. 82 bagi 20 berapa? Bagi 2, bagi 2. Lalu 4 1/10.